Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 8 November, Pekan Biasa ke-31. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menghendaki kami mengikuti Putra-Mu. Bantulah kami melaksanakan perintah-perintahnya, terlebih untuk mengasihi sesama kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab, siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar ia tidak dapat menyelesaikannya." Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, "Orang itu mulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikannya." Atau, raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu, apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, mengikuti Yesus dan menjadi muridnya adalah komitmen seumur hidup. Artinya, bahwa tiada ruang untuk menjadi setengah murid Yesus. Harus komit, setia, dan seumur hidup mengikuti Yesus hingga nafas terakhir. Setia hingga akhir. Bunyi moto inilah yang seharusnya dipegang oleh setiap murid Yesus. Maka dalam sabdanya hari ini Yesus berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, apakah lalu Yesus mengajari kita untuk membenci sesama kita? Tentunya tidak. Yesus mengajari muridnya mengasihi sesama, bahkan musuh, dan mendoakan mereka. Bagaimana mungkin Yesus mengajari kita untuk membenci dalam arti konotasi yang negatif? Kalimat Yesus tentunya lebih tepat diartikan, "Siapapun yang datang kepadaku tidak dapat menjadi muridku, kecuali bila ia mengasihi aku lebih daripada
Dia mengasihi ayahnya dan ibunya, istrinya dan anak-anaknya, saudara dan saudarinya, bahkan dirinya sendiri pun. Kasih kepada Yesus adalah dasar dari pemuritan. Kasih itu tidak menjadikan kita pembenci sesama yang seharusnya kita kasihi. Karena Yesus datang sebagai kasih Allah yang menyelamatkan siapa saja, terutama kepada para pendosa. Karena itulah, Yesus mengajak kita ikut serta dalam misi perutusannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, tentunya tugas ini tidaklah mudah. Maka Yesus bersabda, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Marilah kita memikul salib kita setiap hari dan setia mengikuti Yesus sebagai muridnya, yang tentunya pasti membutuhkan perjuangan, komitmen, dan kita selalu mohon rahmat-Nya supaya diberikan jalan kekuatan dalam menanggapi panggilannya, ikut serta dalam pelayanannya di dunia ini. Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan mengucap syukur. Persembahkanlah di altar yang luhur kurban pujian. Di ufuk langit surya sudah terbit, menghalau kabut dan gelap gulita. Dilambangkannya Kristus Tuhan kita yang sudah bangkit. Kristus Rajalan serta kebenaran, marilah kita mengikuti Dia hingga akhirnya jadi satu warga di rumah Bapa. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.